Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Kalian juga bisa support Mimin di link deskripsi video ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Saat mengoperasikan proyektor untuk presentasi di aula kantor, apa langkah pertama yang seharusnya dilakukan petugas? A. Menyalakan laptop lalu mengaktifkan proyektor dari tombol samping. B. Mengatur posisi layar setelah presentasi dimulai. C. Memastikan koneksi dan sumber listrik sebelum menyalakan proyektor. D. Menyalakan proyektor terlebih dahulu, lalu menyambungkan kabel. E. Menyesuaikan kecepatan kipas pendingin proyektor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memastikan koneksi dan sumber listrik sebelum menyalakan proyektor karena pemeriksaan kelistrikan dan koneksi awal sangat penting untuk mencegah kesalahan teknis saat alat sudah menyala. Memastikan kondisi alat sebelum digunakan adalah bagian dari standar prosedur pengoperasian peralatan elektronik di lingkungan kerja pelayanan. Soal nomor 2. Saat hasil laminasi dokumen terlihat bergelombang, tindakan terbaik yang harus dilakukan operator adalah A. Menyemprotkan pelumas di roller mesin agar lebih licin. B. Menurunkan suhu dan kecepatan laminasi sesuai jenis kertas. C. Mengganti bahan plastik laminasi ke jenis lebih tebal. D. Membersihkan bagian pemanas dari sisa plastik lama. E. Menambahkan lapisan kertas pelindung tambahan saat proses. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menurunkan suhu dan kecepatan laminasi sesuai jenis kertas. Karena suhu yang terlalu tinggi dan kecepatan yang terlalu cepat dapat menyebabkan permukaan plastik menjadi keriput atau tidak rata. Penyesuaian pada dua faktor utama tersebut adalah tindakan pertama dan paling efektif dalam prosedur pengoperasian alat laminasi. Soal nomor 3. Saat ingin mencetak kartu identitas dalam jumlah besar secara beruntun, tindakan berikut ini sebaiknya dihindari. A. Menyesuaikan tray kertas agar mampu menampung lebih banyak. B. Memantau proses cetak sambil memeriksa kualitas hasil. C. Memastikan kondisi head printer bersih dan berfungsi normal. D. Mengatur pengaturan cetak massal agar sesuai kapasitas alat. E. Mencetak tanpa memberi jeda waktu antar dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mencetak tanpa memberi jeda waktu antar dokumen. Karena mencetak secara terus-menerus tanpa jeda dapat menyebabkan overhead dan penumpukan tugas cetak yang bisa merusak sistem. Dalam shop pengoperasian printer skala sedang, penggunaan harus disesuaikan dengan kapasitas kerja mesin agar awet dan aman. Soal nomor 4. Semua berikut ini merupakan langkah yang tepat saat mengoperasikan alat penghitung uang, kecuali A. Memastikan tidak ada logam atau staples dalam uang. B. Memeriksa sensor optik alat sebelum digunakan. C. Menyemprotkan udara bertekanan ke bagian sensor saat alat menyala. D. Meletakkan uang dalam posisi rapi sebelum dimasukkan. E. Menyesuaikan mode deteksi palsu sesuai jenis mata uang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyemprotkan udara bertekanan ke bagian sensor saat alat menyala. Karena pembersihan harus dilakukan saat alat dalam kondisi mati. Menyemprotkan udara saat alat menyala bisa merusak sensor optik yang sensitif. Soal nomor 5. Apa tujuan utama dari pengoperasian alat scanner dalam digitalisasi dokumen administrasi kantor? A. Mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan secara fisik. B. Menghemat waktu petugas dalam menyortir dokumen. C. Menjadikan dokumen lebih fleksibel untuk dimodifikasi. D. Meningkatkan nilai estetika dalam pengarsipan. E. Mengurangi beban kerja administrasi pada jam sibuk. A. Mengurangi jumlah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah arsip yang harus disimpan secara fisik. Karena digitalisasi dokumen bertujuan untuk efisiensi penyimpanan dan pencarian data, sehingga pengarsipan fisik dapat diminimalkan. Soal nomor 6. Mengapa operator perlu memeriksa tegangan listrik sebelum menghidupkan mesin fotokopi? A. Untuk memastikan mesin mendapatkan arus stabil agar umur pakainya lebih lama. B. Supaya mesin tidak mengeluarkan suara bising saat dipakai. C. Agar proses pencetakan berlangsung lebih cepat. D. Untuk mencegah toner cepat habis. E. Karena mesin fotokopi hanya berfungsi pada voltase tinggi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Untuk memastikan mesin mendapatkan arus stabil agar umur pakainya lebih lama. Karena mesin fotokopi memiliki komponen elektronik yang sensitif. Arus yang tidak stabil dapat mempercepat kerusakan dan menurunkan efisiensi kerja alat. Soal nomor 7.
Seorang operator hendak memindahkan perangkat elektronik ke ruangan lain. Namun, alat tersebut belum dimatikan. Apa risiko utama jika langsung mencabut kabel dari sumber listrik? A. Kabel akan meleleh karena tekanan arus. B. Komponen internal bisa rusak akibat pemutusan arus mendadak. C. Listrik akan mengalir kembali ke sumber utama. D. Alat akan menjadi panas dan meledak. E. Data dalam alat akan hilang karena overkapasitas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Komponen internal bisa rusak akibat pemutusan arus mendadak. Karena arus listrik yang diputus mendadak dapat menyebabkan kerusakan sistem dan data, terutama jika alat menyimpan atau memproses informasi secara elektronik. Soal nomor 8. Dalam pelayanan luar ruangan, operator harus mengoperasikan genset untuk pasokan listrik laptop dan printer. Namun, suara genset tiba-tiba meninggi dan daya menurun. Apa langkah paling tepat? A. Menghentikan semua alat sementara dan mengecek bahan bakar serta oli genset. B. Menambah beban alat supaya genset bekerja maksimal. C. Meninggalkan genset dan fokus menyelesaikan pekerjaan manual. D. Memindahkan kegiatan ke lokasi lain yang memiliki listrik stabil. E. Mengurangi jumlah alat yang digunakan tanpa mematikan genset. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menghentikan semua alat sementara dan mengecek bahan bakar serta oli genset. Karena perubahan suara dan daya adalah indikasi adanya gangguan mekanis. Mematikan alat dan memeriksa kondisi dasar adalah tindakan paling aman dan sesuai prosedur. Soal nomor 9. Dalam pelayanan cetak dokumen massal, dua printer menunjukkan hasil cetak bergaris. Operator hanya memiliki satu printer cadangan. Apa tindakan paling tepat? A. Menggunakan salah satu printer sambil membersihkan yang lain dari dalam. B. Mengganti keduanya dengan printer cadangan dan menunda antrean. C. Menghentikan layanan cetak dan melanjutkan proses secara manual. D. Mengalihkan pencetakan ke instansi lain tanpa pemberitahuan. E. Menggunakan printer bergaris dan memberi catatan di hasil cetak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menggunakan salah satu printer sambil membersihkan yang lain dari dalam. Karena ini menunjukkan efisiensi dan inisiatif operator untuk menjaga kelancaran pelayanan sambil tetap menyelesaikan kendala teknis. Soal nomor 10. Dalam pelayanan SIM keliling, printer tanda bukti transaksi tiba-tiba melambat. Apa solusi paling tepat tanpa menghentikan layanan? A. Menyuruh peserta menunggu tanpa memberi penjelasan sambil mencoba mencetak ulang. B. Mematikan printer dan membiarkannya dingin selama beberapa jam. C. Mengganti printer dengan model lain meski belum terpasang driver. D. Menyalin data ke komputer lain dan mencoba cetak secara manual. E. Menyesuaikan kecepatan input data dan mengatur ulang buffer cetak agar lebih stabil. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyesuaikan kecepatan input data dan mengatur ulang buffer cetak agar lebih stabil. Karena masalah kelambatan cetak biasanya berkaitan dengan penumpukan perintah cetak. Mengatur ulang buffer adalah solusi praktis yang bisa dilakukan langsung oleh operator. Soal nomor 11. Petugas operasional sedang menggunakan mesin pemotong kertas untuk keperluan pelabelan arsip. Mesin menunjukkan hasil potong miring dan tidak konsisten. Apa tindakan paling logis yang harus dilakukan? A. Menyesuaikan penjepit kertas dan mengukur sudut potong kembali. B. Mengganti semua pisau mesin tanpa pemeriksaan lebih lanjut. C. Mengalihkan penggunaan ke gunting manual untuk semua dokumen. D. Mempercepat proses potong agar hasil tidak terlalu terlihat. E. Mengabaikan hasil potong dan menyusun dokumen seperti biasa. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyesuaikan penjepit kertas dan mengukur sudut potong kembali. Karena kesalahan hasil potong biasanya disebabkan ketidaksesuaian posisi kertas. Operator perlu melakukan kalibrasi alat terlebih dahulu, bukan langsung mengganti pisau. Soal nomor 12. Dalam proses pengoperasian speaker portable untuk pelayanan keliling, suara speaker terdengar putus-putus meski baterai penuh. Apa langkah awal yang paling logis dilakukan? A. Menaikkan volume hingga maksimal. B. Mengganti speaker tanpa pengujian. C. Mengatur ulang semua tombol kontrol. D. Mengecek koneksi kabel audio dan posisi Bluetooth. E. Menghubungkan speaker ke colokan AC. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengecek koneksi kabel audio dan posisi Bluetooth. Karena gangguan suara pada speaker biasanya berasal dari koneksi yang tidak stabil. Operator harus memastikan sambungan dan posisi perangkat benar sebelum menyimpulkan kerusakan. Soal nomor 13. Apa risiko utama jika operator memindahkan perangkat UPS saat masih terhubung dan aktif digunakan? A. Terjadi gangguan arus listrik dan kerusakan perangkat terhubung. B. Alat akan menjadi lebih panas karena kabel tertarik. C. Listrik akan naik dan turun secara drastis. D. Tidak ada risiko jika dilakukan dengan cepat.
E. UPS akan mati dan menyala otomatis kembali. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Terjadi gangguan arus listrik dan kerusakan perangkat terhubung. Karena UPS harus dinonaktifkan sebelum dipindah. Perpindahan dalam keadaan aktif dapat merusak alat dan perangkat yang tersambung karena putusnya aliran listrik secara tiba-tiba. Soal nomor 14. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan restart terhadap perangkat elektronik yang digunakan terus-menerus dalam pelayanan? A. Setiap 1 jam sekali agar sistem tetap dingin. B. Hanya setelah alat benar-benar mati total. C. Sebelum mulai digunakan di pagi hari. D. Setelah penggunaan lebih dari 5 menit. E. Saat performa mulai melambat dan sistem tidak responsif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Saat performa mulai melambat dan sistem tidak responsif. Karena restart dibutuhkan ketika sistem tidak berjalan optimal, agar proses pendinginan dan pembaruan memori dapat berlangsung secara alami. Soal nomor 15. Bagaimana prosedur yang benar dalam menyalakan alat pemanas air otomatis di ruang pelayanan? A. Memastikan tabung air terisi, lalu mengaktifkan tombol pemanas. B. Menyalakan tombol lalu menunggu indikator menyala. C. Langsung menyambungkan alat ke stop kontak. D. Mengisi ulang air setelah alat menyala. E. Mengatur suhu tinggi terlebih dahulu lalu mengisi air. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memastikan tabung air terisi, lalu mengaktifkan tombol pemanas. Karena pemanas air bisa rusak jika dinyalakan dalam keadaan kosong. Operator wajib mengisi air sebelum aktivasi alat. Soal nomor 16. Semua pernyataan berikut ini benar dalam prosedur penggunaan mesin fotokopi, kecuali A. Gunakan kertas sesuai ukuran dan berat yang disarankan. B. Biarkan tutup kaca terbuka saat memfotokopi dokumen kecil. C. Periksa baki kertas secara berkala sebelum mulai. D. Tunggu pemanasan selesai sebelum menyalin dokumen. E. Gunakan fitur auto untuk menyesuaikan ukuran salinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Biarkan tutup kaca terbuka saat memfotokopi dokumen kecil. Karena membiarkan kaca terbuka saat pemakaian akan menyebabkan hasil buram dan overexposure. Tutup harus selalu digunakan agar cahaya tersebar merata. Soal nomor 17. Seorang operator diminta mempercepat waktu pelayanan dengan mencetak hasil dokumen menggunakan printer yang sebelumnya macet. Apa risiko yang paling mungkin jika tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu? A. Dokumen akan keluar terlipat atau rusak. B. Printer akan mencetak dokumen 2 kali. C. Kertas akan tetap habis di tengah proses. D. Tinta akan habis lebih cepat dari biasanya. E. Proses cetak tidak akan dimulai tanpa login. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Dokumen akan keluar terlipat atau rusak, karena printer yang sebelumnya macet harus diperiksa bagian dalamnya, terutama jalur kertas. Jika tidak, sisa kertas bisa mengganggu proses berikutnya. Soal nomor 18. Apa yang harus dilakukan saat alat scanner tidak mengenali dokumen yang akan dipindai? A. Ulangi proses pencetakan sebelum melakukan pemindaian. B. Ganti driver scanner tanpa evaluasi. C. Pastikan permukaan kaca bersih dan dokumen ditempatkan rata. D. Restart komputer lalu pindai ulang. E. Tingkatkan resolusi sebelum mulai memindai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Pastikan permukaan kaca bersih dan dokumen ditempatkan rata. Karena sensor scanner sangat sensitif terhadap debu dan posisi miring. Langkah ini merupakan tahap pertama sebelum tindakan teknis lainnya. Soal nomor 19. Mengapa operator wajib menggunakan alas antistatis saat mengoperasikan server administrasi? Untuk menghindari gangguan listrik statis yang dapat merusak perangkat. B. Agar server tetap dalam suhu ruangan optimal. C. Supaya kabel grounding tidak perlu dipasang. D. Agar tidak menyentuh bagian logam terlalu sering. E. Untuk mencegah koneksi internet terganggu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Untuk menghindari gangguan listrik statis yang dapat merusak perangkat. Karena listrik statis dapat menyebabkan kerusakan kecil atau fatal pada komponen sensitif di server. Alas antistatis adalah bagian dari prosedur keamanan standar. Soal nomor 20. Bagaimana urutan paling tepat saat mengoperasikan proyektor untuk rapat staf? A. Sambungkan kabel. Nyalakan alat, lalu sesuaikan tampilan. B. Nyalakan proyektor terlebih dahulu, lalu sambungkan laptop. C. Atur tampilan layar, nyalakan laptop, lalu aktifkan proyektor. D. Sambungkan laptop, nyalakan proyektor, lalu sesuaikan sudut. E. Nyalakan semua alat bersamaan, lalu atur tampilannya. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah D. Sambungkan laptop. Nyalakan proyektor, lalu sesuaikan sudut. Karena pengoperasian alat presentasi harus mengikuti urutan untuk menghindari gangguan sinyal atau input. Menyambungkan dahulu lalu menghidupkan alat memastikan deteksi berjalan baik. Soal nomor 21, dalam kondisi pelayanan padat, mesin antrian digital mengalami hang. Operator memiliki dua opsi, merestart sistem atau mengarahkan pengunjung menggunakan metode manual. Apa langkah paling tepat? A. Segera merestart sistem antrian dan menghentikan sementara layanan. B. Mengalihkan ke pencatatan manual sembari memperbaiki sistem antrian. C. Menunggu sistem pulih secara otomatis tanpa intervensi. D. Menunda pelayanan sampai sistem kembali normal. E. Meminta teknisi untuk memperbaiki meskipun membutuhkan waktu lama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengalihkan ke pencatatan manual sembari memperbaiki sistem antrian, karena dalam pelayanan publik, kontinuitas sangat penting. Menggunakan metode manual sambil memperbaiki sistem mencerminkan fleksibilitas dan tanggung jawab operator. Soal nomor 22, seorang operator menemukan hasil cetak dari mesin label barcode tidak bisa dibaca oleh scanner. Apa yang paling mungkin menjadi penyebab awal? A. Scanner rusak dan perlu diganti. B. Printer kehabisan tinta. C. Label tidak dicetak dengan kontras yang cukup. D. Scanner perlu di-upgrade. E. Sistem jaringan terganggu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Label tidak dicetak dengan kontras yang cukup, karena barcode yang tidak kontras seringkali tidak terbaca oleh scanner. Masalah biasanya berasal dari pengaturan printer, bukan alat pembaca. Soal nomor 23, apa alasan paling logis mengapa operator tidak boleh langsung mematikan mesin fotokopi dari tombol daya utama setelah digunakan? A. Mesin bisa terbakar karena panas. B. Dokumen akan rusak jika langsung dimatikan. C. Tinta akan membeku di dalam tabung. D. Pendinginan internal tidak berlangsung dan dapat merusak komponen. E. Lampu indikator bisa menyala terus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya, D. Pendinginan internal tidak berlangsung dan dapat merusak komponen. Karena mesin fotokopi dirancang untuk melakukan proses pendinginan otomatis sebelum mati total. Mematikan langsung berisiko merusak bagian internal. Soal nomor 24, di ruang pelayanan terpadu, proyektor mengalami gangguan warna pada tampilan. Operator mendapati kabel VGA longgar. Apa langkah terbaik? A. Mengganti proyektor langsung dengan unit lain. B. Mengatur ulang warna melalui menu proyektor. C. Memperkuat sambungan kabel VGA dengan tepat. D. Mematikan ruangan agar tampilan lebih jelas. E. Mengganti kabel tanpa melakukan pengecekan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memperkuat sambungan kabel VGA dengan tepat. Karena gangguan warna seringkali disebabkan oleh sambungan kabel yang tidak stabil. Langkah pertama adalah mengecek dan memperbaiki koneksi. Soal nomor 25, petugas diminta menggunakan mesin penghitung uang saat listrik kantor padam dan hanya tersisa satu UPS aktif. Apa pertimbangan paling tepat? A. Langsung menghubungkan mesin ke UPS agar bisa tetap beroperasi. B. Menggunakan UPS hanya untuk komputer yang memproses transaksi. C. Menghubungkan semua perangkat penting sekaligus ke UPS. D. Mengganti mesin penghitung dengan penghitungan manual. E. Menunggu listrik menyala agar alat tidak cepat rusak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menggunakan UPS hanya untuk komputer yang memproses transaksi. Karena kapasitas UPS terbatas, harus diprioritaskan untuk alat yang paling penting dan tidak bisa digantikan secara manual dalam pelayanan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.